Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi SMP Indonesia kelas 7 yang kami cintai dan banggakan. Semoga kebahagiaan menyertai kalian semua dan semoga kalian di rumah dan bersama-sama untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pagi hari yang cerah ini. Anak-anakku, setelah pertemuan minggu kemarin, Pak Arta menjelaskan tentang rumusan Pancasila. Ada beberapa hal yang perlu Pak Arta sampaikan. Kemarin ada kuis, kenapa burung Garuda selalu menghadap ke kanan, kenapa sayap pada kanan dan kirinya itu total jumlah sayap utamanya ada 8, dan kenapa dasar negara itu dirumuskan konsepnya oleh Mr. Supomo kemarin. Rata-rata jawabannya sudah Pak Arta nilai, dan sebagian besar Pak Arta lihat benar bahwa nomor 1 itu adalah kenapa burung Garuda selalu menoleh ke kanan. Itu karena bangsa Indonesia menginginkan jalan yang benar dan baik, karena menurut keyakinan orang Indonesia, kanan adalah jalan yang terbaik. Untuk itu adalah salah satu komitmen. Meskipun jalan yang terbaik itu adalah ke kanan, tapi tetap berpegang pada nilai-nilai konsep kemanusiaan, keadilan, serta ketuhanan. Kemudian sayap burung Garuda itu melambangkan, memang di dalam struktur simbol negara itu adalah melambangkan tanggal, bulan, dan tahun hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sekarang Pak Arta akan lanjutkan kembali materi yang hari ini harus kalian kuasai. Ini adalah materi perumusan dasar negara Pancasila. Tujuan pembelajarannya tadi saya Pak Arta sampaikan, kalian harus mampu menguasai perumusan dasar negara Pancasila. Nah, ini adalah lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, yang melalui berbagai tahap revisi juga, karena dulu simbol lambang negara itu burung Garuda tidak seperti ini, melainkan seperti burung Garuda yang tidak memiliki sayap di kepalanya, karena di situ bulu kepalanya lebih terlihat memberikan simbol hari kemerdekaan. Karena di bulu, kemudian di sayapnya, semua itu melambangkan komitmen bangsa Indonesia untuk melangkah lebih jauh menjadi bangsa yang merdeka, kemudian bangsa yang mampu memberikan masyarakatnya kemakmuran serta keadilan. Nah, ini adalah salah satu lagu nasional yang identik dengan simbol Garuda tadi. Maka dari itu, para pendiri negara juga membuat beberapa komitmen untuk menghargai simbol dan lambang negara. Maka ada beberapa lagu kebangsaan, salah satunya Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Sudarnoto. Ya, mungkin kalian sudah ketahui bersama, lagu Garuda Pancasila itu liriknya sangat singkat dan berisikan syair yang tegas. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kurang lebih seperti itu liriknya. Kalian juga harus bisa menyanyikan lagu kebangsaan ini sewaktu-waktu pada saat upacara bendera, seperti halnya yang kita lakukan bersama-sama. Itu merupakan salah satu bentuk menghargai jasa para pahlawan yang sudah menciptakan lagu-lagu kebangsaan khususnya untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian materi pelajaran pada hari ini, yang pertama, pembentukan BPUPKI. Yang kedua, keanggotaan dan tujuan BPUPKI. Yang ketiga, pengusulan rumusan Pancasila sebagai dasar negara.
Kemarin Pak Atta sudah menyampaikan BPUPKI dibentuk atas dasar tuntutan dari bangsa penjajah, yaitu pemerintah militer Jepang yang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tapi dengan berjalannya waktu, janji tersebut tidak akan pernah terwujud kalau bangsa Indonesia tidak berjuang sendiri. Karena itu adalah propaganda atau hasutan pemerintah Jepang supaya dapat memenangkan peperangan Asia Timur yang dulu dinamakan Nippon. Nippon itu Jepang. Jadi Jepang memerlukan sumber daya manusia, memerlukan tenaga rakyat Indonesia supaya mau memenangkan peperangan. Atau dengan kata lain, dijadikan untuk pasukan perang membela pemerintahan Jepang, karena bangsa Jepang itu terbatas masyarakatnya. Mereka memerlukan tenaga manusia yang lain untuk membantu memenangkan peperangan Asia Timur Raya. Nah, pembentukan BPUPKI itu berawal dari kedatangan Jepang ke Indonesia tanggal 8 Maret 1942. Jadi sejak awal itu memang Jepang menjajah, tetapi memiliki misi khusus supaya mampu meraup tenaga manusia yang banyak digunakan untuk prajurit perang sukarela. Tapi prajurit perangnya bukan membela tanah air sendiri, melainkan membela pemerintah militer Nippon, Jepang. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan memberi janji kemerdekaan untuk Indonesia yang disampaikan langsung Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu Jenderal Kuniaki Koisho. Kekalahan Jepang oleh sekutu diketahui oleh bangsa Indonesia sehingga mendesak Jepang agar segera merealisasikan atau mewujudkan janjinya untuk Indonesia. Padahal janji tersebut janji palsu. Kalau bangsa Indonesia tidak membentuk PPKI untuk bersama-sama berjuang meraih dan mewujudkan proklamasi kemerdekaan. Pemerintah Jepang melalui pimpinan militer pendudukan Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disebut dengan BPUPKI, Dokuritsu Junbi Chosakai, pada tanggal 1 Maret 1945. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI secara resmi terbentuk dan dipilihlah ketuanya, yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, atau yang disingkat KRT, Rajiman Wedyo Diningrat. Jadi Jepang memang memilih orang-orang yang memiliki kualifikasi dan ilmu pengetahuan yang baik. Bukan orang dari kalangan biasa, melainkan orang dari kalangan ningrat. Karena zaman dulu itu bangsa Indonesia tidak akan pernah mengalami pendidikan karena tidak boleh bersekolah. Yang boleh bersekolah hanyalah orang-orang tertentu saja, seperti putra, pangeran, putra-putra raja, itu yang berketurunan ningrat. Orang-orang priayi, kalau zaman dulu sebutannya, itu boleh bersekolah, sementara orang biasa tidak akan boleh bersekolah sampai ke perguruan tinggi. Nah, maka kita harus bersyukur kita di sini bisa mengenyam pendidikan, bisa mendapatkan pendidikan yang layak, yang lebih maju untuk kemakmuran bangsa Indonesia semuanya. Sekarang Pak Arta akan menjelaskan keanggotaan dan tujuan BPUPKI. Keanggotaannya, BPUPKI yang sudah terbentuk pada tanggal 29 April mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut. Ini harus kalian ingat-ingat. Ketuanya, tadi Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Wakil ketua, ada utusan dari Jepang, satu orang yang bernama Iji Bangase Yoshio, dan Raden Panji Suroso. Anggota, sejumlah 60 orang tidak termasuk ketua dan wakil ketua. Jadi ada beberapa anggota dari Sabang sampai Merauke yang memang mendapatkan utusan khusus mewakili bangsa Indonesia untuk mengadakan sidang BPUPKI. Tujuan BPUPKI.
Tujuannya itu menyelidiki segala hal yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk menjadi negara yang merdeka, yang berdaulat. Itu semua adalah kesiapan-kesiapan yang nantinya harus dianggap mampu menyelenggarakan pemerintahan yang mandiri. Pengusulan rumusan Pancasila. Kemarin Pak Atta sudah menjelaskan bahwa bangsa yang merdeka itu memerlukan tujuan, pandangan, dan pegangan, yaitu ideologi negara. Ideologi negara bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Pada sidang BPPKI yang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, rumusan Pancasila diusulkan oleh para tokoh pendiri negara. Di antaranya Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemarin sudah Pak Atta sampaikan tentang Mr. Supomo atau Profesor Supomo. Sekarang Mr. Muhammad Yamin. Jadi Mr. Muhammad Yamin itu adalah kalangan intelektual yang mengusulkan rumusan dasar negara secara lisan dan tulisan pada tanggal 29 Mei 1945. Rumusan dasar negara Mr. Muhammad Yamin secara lisan. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Kemudian kelima, kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, Mr. Muhammad Yamin juga menuliskan bahwa dasar negara yang pasti akan dimiliki oleh bangsa Indonesia nantinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini terlihat berbeda dengan sila keempat yang sekarang kita kenal. Tapi dulu Mr. Muhammad Yamin sudah merumuskan secara tertulis. Meskipun nanti ini tidak sempurna, nantinya juga mengalami perubahan, sehingga seperti yang kita kenal sekarang. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah rumusan dasar negara yang disampaikan Mr. Muhammad Yamin. Kemudian Mr. Supomo. Kemarin sudah Pak Atta ulas sebagian, mengusulkan rumusan dasar negara melalui pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945. Tadi adalah potret Mr. Supomo atau Profesor Supomo. Ini adalah rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Profesor Supomo. Kemudian yang terakhir Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara yang dinamakan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno juga memberikan pidatonya. Pancasila itu adalah filosofis ground slide atau dasar negara yang fundamental, yang sangat mendasar. Itulah mengapa setiap tanggal 1 Juni 1945 sampai 1 Juni saat ini atau yang masa yang akan datang itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena Insinyur Soekarno tadi menyampaikan pidatonya tanggal 1 Juni itu dinamakan Pancasila. Jadi yang mengucapkan kalimat Pancasila itu adalah Insinyur Soekarno pertama kali, sehingga setelah sidang BPUPKI tanggal 1 Juni itu semua orang mengenal istilah Pancasila. Tapi isinya yang disampaikan Insinyur Soekarno itu berbeda dengan Pancasila yang kita kenal saat ini, yang berada di kelas, yang berada di ruangan tertentu. Itu isinya Pancasila itu berbeda dari usulan Insinyur Soekarno. Kita bisa lihat di tayangan yang Pak Atta sampaikan. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Itu rumusan yang disampaikan Insinyur Soekarno pada saat pertama
sekali. Sangat berbeda dengan Pancasila yang kita kenal sekarang. Kemudian yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial. Bukan kesejahteraan rakyat ya, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini adalah foto Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno juga ikut mengusulkan nama untuk rumusan dasar negara Indonesia, yang semula Pancadharma berubah menjadi Pancasila, atas saran dari temannya seorang ahli bahasa. Panca berarti 5, sila berarti asas atau dasar. Jadi Pancasila itu 5 asas dasar berdirinya negara Indonesia yang merdeka sampai sekarang. Nama Pancasila inilah yang sampai sekarang kita kenal menjadi dasar negara Indonesia. Demikian yang Pak Arta dapat sampaikan. Kalian bisa mempelajari materi Pancasila nanti di buku catatan kalian rangkum. Kalian merangkum 3 saja usulan dasar negara. Yang pertama, rumusan usulan Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, kemudian Insinyur Soekarno. Kalian catat 5 usulan itu, jadi nanti jumlahnya 5 usulan Mr. Muhammad Yamin, 5 usulan Mr. Supomo, dan 5 usulan Insinyur Soekarno, seperti yang ada di tayangan Pak Arta sampaikan tadi. Setelah kalian tulis di buku catatan, nanti kalian laporkan foto hasil catatan kalian ke Pak Arta, supaya pembelajaran pada pagi hari ini kalian mencapai kesempurnaan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian yang dapat Pak Arta sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.